Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Haleluya, semua bersuka pada hari ini. Yang kita boleh lambaikan tangannya. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara Tuhan jemaat di tempat ini. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau bawa ucapan syukur kita sama Tuhan. Karena hari ini hari yang spesial. Amin. Tuhan jadikan hari ini hari yang spesial buat kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau satukan hati kita tunduk kepala dan kita mau berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan yang kami alami Tuhan Yesus. Bahkan untuk penyertaan-Mu yang selalu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Bahkan kalau pada hari ini Tuhan, kalau kami boleh ada di tempat ini Tuhan, kami percaya semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Semua karena kasih-Mu Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tapi semua karena Engkau Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini Tuhan, dengan tulus hati kami Tuhan dan kerendahan hati kami Tuhan, kami mau bawa ucapan syukur kami. Kami mau naikkan pujian-pujian kami, penyembahan-penyembahan kami Tuhan. Dan kami semua mau berikan hanya kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, beracaralah di tempat ini. Kami percaya Tuhan saat ini juga Tuhan ada kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang mengalir memenuhi tempat ini. Ada Engkau di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Mari silakan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Bila kami mau datang Tuhan, mau ucapan syukur kami Tuhan, dengan penuh kerinduan kami Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karya-Mu indah Tuhan. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku
hidupku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Mari dengan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Terkait mau datang Tuhan, bawa ucapan syukur kami Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu. Sungguh karyamu indah bagi setiap kami. Karyamu indah bagiku, kasihan menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Mari jemaat saya undang kita bangkit berdiri bersama. Katakan, ku membawa hati, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau di hidupku, Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Dan ini menjadi persembahan kami Tuhan Yesus. Inilah persembahanku Tuhan, untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembah. Oh, inilah hidup kami. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Selama-lamanya kami menyembahmu, Tuhan. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Haleluya.
kami menjadi persembahan yang hidup untuk Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan lebih lagi meninggikan namanya. Angkat suaramu, sembah Dia. Oh, naikkan ucapan syukurmu, naikkan ucapan syukurmu sama Tuhan. Haleluya. Yes, 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 yes. Sungguh kami merasakan kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Sungguh kami merasakan hadirat-Mu nyata di tempat ini. Oh, sekarang labara. Buka hatimu untuk Tuhan. Buka hatimu. Oh, Jesus, Jesus. Yes. Penuhi setiap kami Tuhan Yesus. Kali ini yang kami rindukan Tuhan. Ini yang kami rindukan, kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi setiap kami di tempat ini. Tidak ada yang terlewatkan. Satu persatu dilawat Tuhan, satu persatu dijamah Tuhan. Oh Jesus, Jesus. Kiara labara. Kiara labara. Haleluya. Jesus, Jesus, Jesus. Haleluya. Tenggelam dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Lebih dalam lagi Tuhan Yesus. Lebih dalam lagi Tuhan Yesus. Kiara labara. Kiara labara. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Oh, kami butuh Engkau. Kami butuh Engkau Tuhan. Yesus Tuhan. Jesus, Jesus, Jesus. I sing praises to Your name. Oh Lord, praises to Your name. Oh Lord, for Your name is great and greatly to be praised. Oh, I sing praises to Your name, yes. Oh Lord, praises to Your name. Oh Lord, for Your name is great and greatly to be praised.
praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. Oh, I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Woo! Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great. For your name is great and greatly to be praised. Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan yang layak kami tinggikan Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu, dengan iman kita mau katakan, dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan kami Tuhan. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari katakan, dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Engkau Yesus Tuhan, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia akan beri damai
Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan kami. Di setiap musim kehidupan, di waktu kami kuat, bahkan waktu kami lemah Tuhan, kami percaya tetap Engkau Yesus Tuhan. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Oh, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali, mari saya undang kita bangkit berdiri bersama. Mari dengan iman kita katakan, harapanku tak akan hilang Tuhan. Tak akan hilang karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari dengan iman kita lebih sungguh lagi kita mau katakan, sekali Yesus. Saya percayakan kepada hamba-Nya Bapak Boyke, Bapak Hari. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Orabata kaya ralabaya syanda. Oria ralabata kaya nanamaya shekara ralabata kaya ralabaya 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 ralabaya. Kuatkan dan teguhkan hati kami ya Tuhan, agar kami tetap memiliki iman kepadamu ya Tuhan. Seperti pujian yang kami naikkan Tuhan, apapun keadaan kami mau berkata sekali Yesus, tetaplah Yesus. Karena kami percaya berjalan bersama Yesus akan mengalami tanda-tanda heran dan ajaib. Kami percaya ketika nama Yesus ada di dalam kehidupan kami, maka semuanya akan amat sangat baik. Kami akan melihat ketika Yesus ada di rumah kami, maka rumah kami menjadi baik, keluarga kami menjadi baik, ekonomi pekerjaan kami menjadi baik. Karena Yesus datang ke dalam dunia ini untuk mengubah yang tidak baik menjadi baik, untuk mengubah kutuk menjadi berkat, untuk mengubah sakitmu menjadi kesehatan, kesembuhan, untuk mengubah kemiskinanmu menjadi kekayaan, untuk mengubah penolakanmu menjadi penerimaan di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk itulah pagi hari ini kami datang ya Tuhan. Kami mau menerima, kami mau menggenapi setiap janji-janji Tuhan. Berkati jemaat Tuhan di GB Hope Church di tempat ini ya Tuhan. Menjadi jemaat yang sungguh-sungguh menyaksikan dan sungguh-sungguh mengalami berkat dan anugerah Tuhan. Urapi kami semua hanya di dalam nama-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Terima kasih buat tim pujian penyembahan yang luar biasa. Shalom. Apa kabarnya? Aman? Sehat? Dompet aman? Ya, udah mau menjelang liburan. Terima kasih buat Pak Gembala, Pak Nathan dan Ibu. Saya panggilnya Koko Pastor gitu ya.
Karena teman ngopi, teman nongkrong, teman sharing. Hari ini beliau sedang pelayanan keluar, tapi sungguh kehormatan bisa melayani di gereja yang luar biasa hebat. Karena Anda punya gembala seorang pengajar ya, pendidik gitu ya. Maka untuk itu pasti di sini saudara punya pengurapan, yaitu pengurapan pengajaran. Saya lihat wajah-wajah saudara, wajah-wajah orang-orang yang cerdas dan waras. Gitu ya. Coba lihat kiri kanannya, kira-kira tuh muka cerdas dan waras enggak? Atau muka lagi pergumulan? Gitu ya. Nah hari ini izinkan saya menyampaikan tema khotbah, yaitu tujuan hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Yang mau menyenangkan hati Tuhan katakan amin. Yakin. Yakin mau menyenangkan hati Tuhan. Berat loh saudara. Ternyata menyenangkan hati Tuhan itu sebenarnya kalau kita ikut flowingnya nggak berat. Karena memang kita ada bukan hanya soal makan dan minum. Amin. Firman Tuhan katakan jangan khawatir soal makan dan minum. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ternyata menyenangkan hati Tuhan yaitu ketika saudara sungguh-sungguh itu hidupnya itu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang setuju katakan amin. Colek kanan kirinya bilang dengerin tuh. Oh iya saya belum memperkenalkan nama ya. Nama saya Boy Kepakpahan. Saya mukanya agak ketimur-timuran. Tapi aslinya orang Batak. Tapi hatinya lembut kayak orang Jawa. Otaknya kayak orang Cina. Saya datang kemarin sama istri saya. Kami tinggal di Pamulang. Tapi sering ke Gading Serpong. Makanannya banyak yang enak. Semoga Pak David bisa traktir. Kira-kira begitu ya. Katanya di sini banyak Pak tempat makanan enak. Iya saya tahu. Tetapi nggak ada statement yang berikutnya. Nanti kita makan tuh nggak ada. Cuman sampai dia bilang iya banyak gitu ya. Kurang peka. Gitu ya. Nah, saudara kita akan belajar menyenangkan hati Tuhan. Nah, slide pertama dikatakan dasar pertama yang menyenangkan hati Tuhan itu bukanlah Tuhan minta saudara menyenangkan hatinya. Ini saudara harus camkan baik-baik. Tetapi Tuhan itu ketika dia senang, dia bersuka cita, ketika dia melakukan penciptaan, katakan penciptaan. Pada waktu sebelum terjadi penciptaan, Bapak Ibu Saudara terkasih, dunia ini gelap gulita, kosong, gak berbentuk Pak David. Kalau Pak David kan wajahnya terbentuk, cakep, ganteng. Tapi dunia ini gak terbentuk. Saudara bisa bayangkan, ada di sini yang bahagia kalau lihat rumah tangganya gak kebentuk. Ada yang bahagia gak punya masa depan. Siapa di sini gak punya masa depan? Yes, aku gitu. Enggak. Orang yang gak punya masa depan, orang yang gak kebentuk, orang yang kosong, gelap hidupnya, cenderung hidupnya tidak menyenangkan. Dan dia tidak bisa mengalami kesenangan. Yang setuju katakan amin. Di sini yang jomblo mau, nanti kalau mau punya pacar yang seperti apa? Ya gak punya masa depan Kak. Berumah tangga yang gimana? Gelap Pak, saya pingin banget rumah tangganya gelap. Ada yang begitu? Gak ada. Makanya Tuhan pertama kali melakukan itu penciptaan. Kejadian 1 ayat 31, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3, maka melihat segala yang dijadikan itu sungguhnya sangat baik. Dan petang dan pagi itulah hari. Nah akhirnya begini, saya rangkum di ayat langsung ayat 31. Karena kalau sampai ayat 1 benar nanti bisa 120 menit khotbahnya. Gitu ya. Nah ternyata saudara lihat. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sesungguhnya sangat baik. Sama-sama katakan sangat baik. Ngomong kanan kirinya, kamu Tuhan ciptakan sangat baik. Coba renungkan, kira-kira Tuhan jadikan saudara pakai kutuk apa berkat? Pakai sehat apa sakit? Pakai kaya apa miskin? Susah apa senang? Coba lihat dari Januari tanggal 1 sampai sekarang lebih banyak mananya? Halo, lebih banyak mananya? Yang artinya apa? Saudara perhatikan. Tuhan gak jadikan saudara pakai duka cita. Tuhan ciptakan pertama kali dia senang, dia bersuka cita. Ketika dia ciptakan sampai hari ke-6 semuanya baik, bahkan amat sangat baik. Yang ngerti katakan amin. Ngerti dulu nih sampai di sini. Supaya nanti pulang ke rumah, walaupun di rumah gak ada makanan, yang pertama saudara harus lakukan apa? Menyenangkan hati Tuhan. Kenapa aku menyenangkan hati Tuhan? Karena sebelum aku ada, Tuhan telah menyediakan penyediaan.
Sebelum aku tahu apapun yang terjadi, bahwa Tuhan sudah memberikan rancangan yang terbaik dalam kehidupanku. Nah, ketika saudara menyenangkan hati Tuhan, Tuhan gak perlu-perlu banget saudara senangin. Betul gak? Apa sih yang bisa menyenangkan hati Tuhan? Saudara kasih persembahan saudara. Mentok-mentok berapa sih? Nah, Tuhan lebih banyak. Tetapi kalau kita pikirkan, rupanya yang membuat Tuhan senang adalah, yaitu yang kedua, slide kedua dikatakan begini. Puncak ciptaan yang menyenangkan hati Tuhan itu, yaitu adalah manusia yang seperti apa? Manusia yang dia ciptakan serupa segambar dengan dia. Nah, di dalam Kejadian 1, 26-27 dikatakan demikian. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara terkasih. Berfirmanlah Allah. Jadi ketika dia sudah ciptakan semuanya, langit, bumi, tumbuh-tumbuhan, binatang di darat, di udara, di laut. Lalu dia bilang gini, yuk kita jadikan manusia. Manusia yang seperti apa? Manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa kita. Saudara bisa bayangkan? Jadi ketika dia mau ciptakan manusia, manusia yang dia ciptakan dengan kesukaannya. Bukan manusia yang berada di level bawah. Tapi manusia yang dia ciptakan adalah manusia yang serupa segambar dengan dia. Ini penting. Bahwa ketika Tuhan bersuka cita, Tuhan bilang gini, semuanya kuberikan. Makanya kenapa aku harus menyenangkan hati Tuhan. Supaya aku bisa mendapatkan apa yang telah Tuhan janjikan dalam kehidupanku. Kenapa aku harus menyenangkan hati Tuhan? Supaya aku mengerti apa rancangan dan rencana Tuhan dalam kehidupanku. Ketika seseorang ketemu dengan sukacita, atau dia ketemu dengan kekasihnya, atau dia ketemu dengan sahabatnya, mereka bercerita bersama-sama, mereka saling memberi, saling membagi, saling yang namanya itu saling tolong menolong dan mengasihi. Kenapa? Karena dua-duanya mengalami sukacita. Tuhan ketika dia ciptakan manusia, bahwa puncak kesukaannya, puncak kesenangannya ketika dia ciptakan manusia. Jadi ketika manusia ada di muka bumi, Adam dan Hawa, dia begitu bersuka cita. Apa bedanya penciptaan yang lain dengan dia ciptakan manusia? Perhatikan, bedanya adalah ketika Tuhan ciptakan langit dan bumi dan segala macam, saudara cuma dibilang gini, diberkatinya. Dan dia bilang baik. Tapi ketika manusia dia ciptakan, perhatikan, Tuhan tidak hanya memberkati, tapi Tuhan kasih otoritas. Tuhan bilang berkuasalah. Manusia yang paling miris dan hidup yang paling malang adalah manusia punya otoritas tapi gak punya kesanggupan. Saudara bisa nangkap? Seperti saudara punya rumah siapa? Rumah saya. Ditanya mana sertifikat rumahnya? Ada di leasing. Saudara punya otoritas tapi gak punya kesanggupan, gak punya hak atas rumah itu. Begitu juga hidup manusia. Yang dia sudah dikasih otoritas, tetapi kalau manusia itu gak penuh dengan Roh Kudus, manusia itu tidak dipimpin oleh kuasa Tuhan, cenderung hidupnya begini. Minder Pak, malu Pak, gengsi Pak, ada sakit penyakit datang, mati nih gue. Masalah dalam rumah tangga, cerai aja deh mendingan. Kenapa? Karena dia gak punya kesanggupan untuk menyelesaikan segala perkara. Kenapa itu bisa terjadi? Itu yang membuat hati Tuhan luka. Jadi ketika kata menyenangkan hati Tuhan timbul, itu pertama-tama tadi sudah dikatakan, bukan karena manusia, bukan karena saudara dan saya Tuhan senang hatinya. Tapi Tuhan menyenangkan hatinya karena dia melakukan penciptaan. Nah ketika dia menciptakan penciptaan langit dan bumi, lalu puncak yang menjadi kesenangannya ketika dia jadikan manusia. Dia jadikan saudara dan saya. Dia bersuka cita sampai dia berikan rohnya. Kalau saudara baca ayat Kejadian 1, 26, 27, ini gak serta-merta langsung blend. Paham ya saudara ya? Itu pasti ada proses. Makanya manusia yang diciptakan itu pertama Adam, itu gak serta-merta langsung hidup. Tapi Tuhan embuskan nafasnya. Kalau kita baca Alkitab, manusia dijadikan, habis itu Tuhan langsung embuskan. Enggak sesingkat itu. Enggak sesingkat itu saudaraku. Tetapi ada proses yang Tuhan lakukan yang mungkin Alkitab tidak bisa menceritakan.
Tapi kalau saudara bisa bayangkan, jangankan menciptakan manusia. Saudara menciptakan satu benda untuk mencapai sempurna, itu gak bisa langsung jadi. Alat musik diciptakan, gitar dijadikan. Gak mungkin orang yang pertama kali menciptakan gitar, dalam 3 jam, dalam 1 hari gitarnya jadi. Gak mungkin. Itu butuh namanya satu yang namanya itu perenungan. Nah ketika Tuhan hatinya disenangkan, saudara perhatikan. Tuhan ketika dia ingin ciptakan manusia, maka yang dia lihat adalah ini manusia udah jadi. Ketika manusia udah jadi, sebelum jadi, dia ciptakan tumbuh-tumbuhan, dia ciptakan binatang. Ketika dia ciptakan binatang, Tuhan gak berikan rohnya. Saudara harus tangkap, Tuhan gak berikan rohnya. Tapi ketika dia jadikan manusia, dia berikan rohnya. Dia hembuskan nafasnya. Saudara perhatikan, kenapa aku harus menyenangkan hati Tuhan? Kalau saudara menyenangkan hati Tuhan, segala-galanya Tuhan berikan dalam kehidupanmu. Tetapi kalau kau tidak menyenangkan hati Tuhan, bukan Tuhan gak mau kasih. Tapi takutnya itu barang jadi kutuk. Tangkap baik-baik. Seorang papa ketika dia senang melihat anaknya waktu bayi umur 2 bulan 3 bulan, ciluk bah. Itu anak ketawa, itu anak lucu. Gak serta-merta papanya bilang, gue seneng banget nih sama anak gue nih. Gue akan kasih motor nih. Itu namanya papanya ngasih apa? Kutuk, bukan berkat. Tapi ketika anaknya bisa ciluk, yang dia pertama kasih apa? Mainan. Betul saudara? Berdasarkan kemampuan dan kesanggupan. Nah saudara kalau menyenangkan hati Tuhan, jangan buru-buru pengen langsung berkat yang berlimpah-limpah. Tapi Tuhan kasih yang namanya itu kesanggupan dalam kehidupan saudara. Untuk apa? Untuk bisa mengelola. Dalam menyenangkan hati Tuhan, saudara perhatikan, bukan sekedar hiburan. Tapi menyenangkan hati Tuhan, di dalam saudara dididik untuk menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa. Menyenangkan hati Tuhan artinya begini saudara. Saudara sanggup untuk mengalahkan kekecewaan dalam kehidupanmu. Menyenangkan hati Tuhan artinya begini. Aku menjauhkan hidupku dari perbuatan-perbuatan daging. Menyenangkan hati Tuhan berarti aku memiliki waktu untuk datang memuji dan menyembah. Karena tugas daripada Adam dan Hawa, Tuhan cuma bilang gini, kelola semuanya. Tetapi apa yang terjadi? Manusia yang pertama diciptakan, itu gagal dalam menyenangkan hati Tuhan. Semuanya sudah diberikan, ini penting. Yang saudara yang mau diberkati katakan amin. Adam dan Hawa itu diberkati. Tapi dia mengubah berkat itu menjadi kutuk. Karena apa saudara? Ketidaktaatan manusia itu kepada Tuhan. Artinya apa? Tuhan hatinya tidak disenangkan. Slide selanjutnya dikatakan, hati Tuhan terluka saudara. Apa yang membuat hati Tuhan terluka? Saudara perhatikan. Yang membuat hati Tuhan terluka yaitu pertama adalah dosa. Nanti saudara baca dalam Kejadian pasal yang ketiga. Ayat 1 sampai selesai. Tentang kejatuhan manusia. Manusia jatuh dalam dosa. Lalu yang kedua kejahatan manusia. Kejahatan manusia yaitu ayat Kejadian 6 ayat 5 sampai 6. Yuk kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3 ketika bahwa besar di bumi dan maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memundurkan hatinya. Nah, perhatikan. Tulisan menyesallah Tuhan di sini bukan seperti manusia menyesal. Tetapi penulisan ini diberikan karena yang nulis itu manusia, dia pakai dengan cara manusianya. Tetapi dalam terjemahan lain Tuhan itu bukan menyesal, tapi lebih sedih hatinya. Lebih kepada hatinya itu kecewa. Ketika manusia yang dia ciptakan, hidupnya tidak berubah bertambah baik, tapi bertambah jahat. Makanya kenapa hari ini kita harus menyenangkan hati Tuhan. Saudara dan saya menyenangkan hati Tuhan, sekali lagi saya katakan. Tuhan gak perlu-perlu banget saudara senangkan hatinya. Karena apapun yang saudara punya, itu Tuhan lebih punya. Yang ngerti katakan amin. Tetapi karena dia mengasihi saudara,
Saudara tangkap baik-baik. Bahwa kenapa aku harus menyenangkan hatinya. Supaya volume daripada dosa, kapasitas daripada dosa kita ini berkurang. Karena kalau saudara menyenangkan hati Tuhan, berarti saudara tidak akan suka menyenangkan hati daripada si jahat dan si iblis. Setuju? Kalau saudara suka memuji Tuhan, maka saudara tidak akan suka menyembah roh-roh jahat. Kalau saudara punya kehidupan doa, maka saudara akan mulai mengurangi, akan menghilangkan kehidupan dosa dan kehidupan saudara. Makanya orang yang suka berdoa, dia tidak suka berdosa. Tapi orang yang suka berdosa, dia tidak suka berdoa. Colek kanan kirinya tanya, lu suka yang mana? Saudara paham? Please saudara. Nenek moyang kita sudah melukai hatinya Tuhan. Bahkan kalau saudara baca dalam Kejadian pasal 3. Manusia yang diusir dari Taman Eden. Jangan saudara beranggapan karena dosanya. Tangkap baik-baik. Manusia diusir dari Taman Eden. Bukan karena dia soal makan buah itu. Tapi manusia diusir dari Taman Eden. Karena buah yang dia makan ada dua rasanya. Rasa pertama menjadikan manusia itu menjadi tahu mana yang jahat, mana yang benar. Tapi buah yang kedua, kalau dia makan, manusia itu akan hidup selama-lamanya. Nggak akan pernah mati. Makanya diusirnya manusia dari Taman Eden bukan karena Tuhan jahat. Bukan karena dosa. Karena diusirnya manusia Taman Eden karena Tuhan sudah melihat. Yang pertama engkau langgar, takutnya. Jangan-jangan engkau makan satu buah lagi. Engkau akhirnya menjadi manusia yang tidak pernah mati, hidup, tetapi dalam kebebalan. Maka hari ini kita belajar. Jangan sampai kita melukai hati Tuhan lagi. Jangan ya Dek ya. Jangan. Amin saudara. Tetapi mulailah hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Kita belajar dari siapa menyenangkan hati Tuhan? Kita belajar dari Nuh. Saudara perhatikan baik-baik. Nuh menurut penelitian yang saya buat, yang saya searching. Bahwa Nuh adalah manusia yang pertama menurut saya. Mungkin ada Henok yang menyenangkan hati Tuhan. Karena kenapa? Karena generasi Nuh lah yang sampai sekarang ada. Nah kita ini. Tapi dari Nuh yang sebelumnya itu sudah habis semuanya. Ditelan oleh air bah. Maka dikatakan begini, Kejadian 6 ayat 8 dan 9. Yuk baca sama-sama saudara. Yang mau masuk surga, katakan amin. Yang mau masuk surga silakan baca Alkitabnya. 1, 2, 3. Inilah Nuh dan tidak dan Nuh. Amin saudara. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan? Belajar dari Nuh dikatakan. Nuh adalah orang benar pada zamannya. Nuh adalah orang yang bergaul karib dengan Allah. Seandainya kita mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara dan saya, maka kehidupan kita, kehidupan yang aman dalam pelindungan Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Maka poin yang pertama saudara, kalau saudara lihat, apa yang menjadi bagian daripada Nuh. Kalau kita belajar tentang Nuh saudara, di sini dikatakan, kita mendapatkan Nuh dibedakan dari semua yang lain di dunia. Dan Nuh dan tanda kehormatan khusus diberikan kepadanya. Wow, rupanya orang kalau menyenangkan hati Tuhan, dia dibedakan. Yang mau menyenangkan hati Tuhan katakan amin. Dia dibedakan. Dibedakannya itu gimana? Walaupun 10.000 rebah, 1.000 rebah, tapi kita hanya nonton. Itu dibedakan. Yang lain lagi sulit tentang apapun. Tapi kita mendapat kasih karunia Tuhan. Kita dibedakan. Kenapa? Karena menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, kalau saudara ingin dihormati,
manusia. Kalau saudara ingin mendapat penghargaan, senangkan hati Tuhan. Belajar dari Nuh. Walaupun Allah murka dengan semua yang lain di dunia, Ia berkenan kepada Nuh. Bahkan di sini dikatakan, tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Saudara perhatikan, hal ini membenarkan keadilan Allah dalam murkanya terhadap dunia. Allah itu setia dan adil. Makanya di tengah-tengah goncangan sekarang, dibilang krisis ekonomi, bencana alam, dan segala macamnya. Satu hal yang saudara pegang, tetap menyenangkan hati Tuhan. Kalau saudara menyenangkan hati Tuhan, percayalah, Tuhan tidak akan membuat segala sesuatu malapetaka dalam kehidupan saudara. Tetapi saudara akan dibedakan dan saudara mendapat kehormatan di mata Tuhan. Karena Tuhan yang saudara sembah adalah Tuhan yang setia dan adil. Tuhan yang saudara sembah, Tuhan yang bukan buta. Tuhan yang saudara sembah bukan Tuhan yang tuli. Tapi Tuhan yang melihat, Tuhan yang mendengar, Tuhan yang merasakan segala keluh kesahmu. Tetapi kalau saudara terus menyenangkan hati Tuhan, terus menyenangkan hati Tuhan, maka saudara akan mendapatkan satu rasa yang berbeda ketika menghadapi pencobaan dan tantangan. Kristen yang gak pernah terhubung sama Tuhan, kekristenan yang tidak pernah menyenangkan hati Tuhan, ketika badai datang, ketika pencobaan datang, ketika ujian datang, dia menjadi Kristen yang sering sekali jatuh. Kristen yang melempem, Kristen yang tidak pernah kuat dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dia tidak terhubung sama Tuhan. Tapi seorang Kristen yang menyenangkan hati Tuhan, dia akan berkata, biar bumi akan berguncang, langit, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku, aku harus tetap bersama dengan dia. Kekristenan yang menyenangkan hati Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Musa. Bila engkau tak besertaku, aku tidak mau berjalan. Tuhan pimpin aku. Kekristenan yang menyenangkan hati Tuhan. Kekristenan yang seperti dilakukan oleh Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekalipun Tuhan yang kami sembah tidak menolong aku, tapi kami tetap menyembah dia. Saudara, seseorang memiliki hubungan yang intim sama Tuhan. Seseorang yang memiliki hubungan yang baik sama Tuhan, dia tidak akan menggadaikan apapun di dalam kehidupannya. Dia akan terus melakukan apa yang berkenan di hati Tuhan. Hari-hari ini sudah hari-hari terakhir. Hari-hari ini adalah akhir zaman. Di hari-hari terakhir akhir zaman, kita tahu krisis moneter, krisis ekonomi, gempa bumi, bencana alam. Pak Gembala, Pak Diko sudah sampaikan bahwa semuanya akan terjadi goncangan. Kepada siapa saudara mau berharap? Keuanganmu, kesehatanmu, kepintaranmu, kepandaianmu, dalam seketika itu bisa habis. Kita sering dengar berita di media sosial, di TV. Lulusan S2, cum laude. Apa yang terjadi? Jadi orang gila, stres. Kita dengar sudah memiliki pangkat yang bagus, jabatan yang tinggi. Tapi apa yang terjadi? Karena masalah sedikit pun, ada masalah kecil, dia lakukan hal-hal yang tidak berkenan. Dia membunuh, dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Orang lagi nge-gym, sehat badannya. Tapi dalam seketika, nyawanya bisa hilang. Kepada siapa saudara dan saya mau berharap? Kepada kekuatanmu, kepada kepintaranmu, kepada kekayaanmu, kepada pangkatmu, jabatanmu. Kalau engkau berharap tetap kepada itu, maka lihat, apakah itu menyenangkan hatimu? Apakah engkau tetap mengalami kebahagiaan? Ternyata tidak. Banyak sekali kita dengar di berita-berita, punya rumah yang mewah, punya uang yang banyak, ujung-ujungnya apa? Cari hiburan, mabuk, dugem, narkoba, seks bebas. Yang ujung-ujungnya aku mau happy, aku mau bahagia. Ketemu? Tidak ketemu. Kalau saudara ingin bersuka cita, saudara ingin bahagia, senangkan hati Tuhan. Karena ketika engkau menyenangkan hati Tuhan, yang kau dapatkan adalah sukacita. Sukacita tidak bisa dibeli oleh apapun. Sukacita hanya engkau dapatkan ketika engkau mengalami ketaatan kepada Tuhan. Kita belajar dari Nuh. Nuh dikatakan di sini adalah orang yang jujur, orang yang benar, orang yang melakukan kehendak Bapa. Sifat daripada Nuh yang kita lihat, sifat orang yang menyenangkan hati Tuhan, ada 4 poin yang saya sampaikan. Yang pertama, orang yang menyenangkan hati Tuhan adalah ia seorang yang benar. Mungkin saudara bilang, siapa yang bisa benar Pak? Kita nggak ada yang bisa benar hidupnya. Betul. Kalau kita belajar keselamatan, Tuhan yang membenarkan. Belajar keselamatan, bahwa hidup seseorang ketika menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hidupnya dibenarkan, dikuduskan, dan dimuliakan.
Nah, ketika seseorang dibenarkan oleh Tuhan, yakni dibenarkan di hadapan Allah melalui iman akan keturunan yang dijanjikan. Jadi saudara perhatikan, saudara dibenarkan bukan kuat gagahmu, tapi saudara dibenarkan karena kita adalah pohon yang dicangkokkan kepada Tuhan. Tidak ada satu manusia pun yang benar, Bapak Ibu Saudara terkasih. Makanya Tuhan mau dalam kehidupan saudara dan saya, Tuhan yang sudah benarkan. Kalau Tuhan sudah benarkan, artinya apa? Jaga baik-baik kebenaran itu. Karena saudara dan saya Tuhan jadikan pakai amat sangat baik. Maka untuk itu baik-baik aja hidup. Saudara tahu hidup cara baik-baik? Anak-anak muda tahu cara hidup baik? Kira-kira kalau masih muda main handphone terus. Ketawa yang sana. Pas lagi megang handphone langsung turun. Padahal saya nggak lagi nyindir loh. Kalau misalnya main handphone terus sampai jam 11 malam, jam 1 pagi, jam 2 pagi, jam 3 baik. Kira-kira baik apa tidak? Nggak baik. Terus makan nggak punya aturan, baik apa tidak? Makan sembarangan, baik apa tidak? Nggak baik. Badan selalu nonton TV terus, nonton TV. Habis YouTube, Netflix, buka media sosial. Nggak pernah olahraga, kira-kira baik apa tidak? Padahal doanya sama Tuhan begini, Tuhan beri aku kesehatan. Nggak pernah olahraga, nggak jaga makan, pola makan. Maka saudara perhatikan, orang benar itu antara yang diucapkan sama dilakukan harus sama. Colek kanan kirinya bilang, dengerin tuh. Amin. Makanya hari-hari ini jangan terlalu banyak janji dan bicara. Dan lebih baik saudara jangan terlalu banyak berbicara daripada bertindak. Sedikit aja bicaranya. Doakan apa yang Anda lakukan, lakukan apa yang Anda doakan. Amin. Jangan menjadi orang begini, Tuhan sertai aku dalam perjalanannya, aku mau kantor naik motor nih Tuhan, amin. Tapi gak punya SIM, gak punya STNK, gak pakai helm, ketangkap polisi. Dia bilang, Tuhan kenapa aku ditangkap? Kan udah doa sama Tuhan. Justru karena doamu Tuhan jawab. Yang ngerti katakan amin. Kita sering sekali menyangkal. Kita berdoa kepada Tuhan, tetapi yang kita doakan gak pernah kita lakukan. Coba saudara cek. Tuhan berkati aku dalam pekerjaan. Masuk telat, kerja malas. Saudara harus ngerti arti berkat. Berkat itu kan bim salah bim. Betul? Tuhan buat nilai kuliahku oke. Tapi gak pernah belajar. Tuhan kasih aku jodoh dong. Mau jodoh yang seperti apa? Lah kita aja gak punya tujuan hidup. Saudara akan memberikan yang sepadan. Ngerti sepadan? Ngerti saudara? Malas itu ketemu sama orang malas. Jadi kalau kamu malas, pengen jodohnya itu setinggi langit. Nggak nyampe, nanti kecapean. Makanya ketika kami punya anak perempuan, anak pertama saya bilang gini, Pak, kalau kakak punya cowok itu seperti apa? Ganteng ya Pak ya? Saya bilang, nak, yang pertama jangan cari ganteng. Ganteng 3 bulan juga lu akan bosen kalau dia on. Betul gak saudara? Ganteng sih, tapi masih tanya, kita mau kemana hari ini jalan? Terserah. Mau makan apa? Terserah lu. Lu mau kemana? Gak tahu. Lah laki-laki begitu mau dibawa kemana? Laki-laki itu harus bisa tegak kepalanya. Harus punya wisdom. Amin. Laki-laki itu harus bisa menjadi imam, menjadi raja, mengambil keputusan. Tapi kok menjadi laki-laki ngomong aja, amin. Lah mau jadi apa? Ngelamar kerja udah lulus nanti. Mau ngelamar apa? Ngelamar kerja Pak. Jadi apa? Apa aja boleh Pak. Ya. Tapi tunjukkan. Karena seseorang itu dilihat dari mimiknya, karakternya, cara bicaranya. Maka punya nilai jual apa enggak. Makanya kenapa kita nyanyi. Kalau Natalan itu lambang pemerintah berada di bahunya. Namanya disebut penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Itu saudara bukan nyanyian hanya buat Tuhan Yesus. Tapi ketika Tuhan Yesus naik ke surga itu diberikan kepada saudara. Saudara lihat hari-hari ini orang yang paling kaya, orang yang banyak menghasilkan uang. Itu apa saudara? Menjadi konsultan. Menjadi penasehat. Makanya Tuhan bilang kamu harus menjadi penasehat ajaib. Kalau menjadi penasehat saudara. Apa jabatan paling tinggi setelah raja?
Saudara pemimpin. Penasehat. Makanya raja itu punya penasehat. Kalau terjadi penasehat, raja juga akan mendengarkan. Nah saudara sama saya, Tuhan kasih rohnya. Makanya ketika Yesus naik ke atas surga, dia bilang, kamu akan menerima kuasa. Kapan? Kalau Roh Kudus turun atas kamu. Nah di dalam Roh Kudus itu ada roh Tuhan. Di dalam roh Tuhan itu Yesaya 11 ayat 2 dikatakan ada roh hikmat dan pengertian. Ada roh nasihat dan keperkasaan. Ada roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Betapa sayangnya Tuhan kepada saudara karena dia ingin saudara menyenangkan hatinya. Maka dia berikan rohnya. Nah kalau saudara bilang gimana caranya aku menyenangkan hati Tuhan? Praktekkan roh Tuhan yang ada dalam dirimu. Maka saudara semakin hari menjadi orang yang benar. Orang-orang yang benar di mata Tuhan. Nah orang benar itu berarti saudara bukan 100% hidupmu benar. Tapi orang benar itu menjaga kehidupannya dengan baik. Gimana aku bisa menjaga kehidupanku dengan baik? Ketika engkau dipenuhi oleh roh Tuhan. Makanya Tuhan senang kalau saudara aktifkan roh Tuhan dalam kehidupanmu. Yesaya bernubuat kepada untuk kelahiran Tuhan Yesus. Dia bilang begini, roh Tuhan akan ada padanya. Ada roh hikmat dan pengertian. Ada roh nasihat dan keperkasaan. Ada roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Itu nubuatan. Kapan terrealisasinya? Saudara perhatikan. Terrealisasinya ketika Yesus dicobai di padang gurun 3 kali. Pencobaan pertama ubah batu jadi roti. Yesus tidak ubah batu jadi roti. Kenapa? Karena dia punya roh nasihat. Punya roh hikmat dan pengertian. Ketika punya roh hikmat dan pengertian. Yesus kan puasa. Benar ya? Dengan pencobaan di padang gurun kan puasa 40 hari kan. Selesai Yesus puasa, iblis datang. Sus, lu lapar gak Sus? Ya iblis gue lapar nih. Ini ada batu, ubah jadi roti. Yesus ubah? Yesus gak ubah. Dia punya roh hikmat dan pengertian. Dia bilang sama iblis, Iblis, lu suruh gue ubah batu jadi roti. Lah bokap gue yang punya pabrik roti. Saudara ngerti? Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari firman, roti hidup. Kalau orang punya roh hikmat dan pengertian, hidupnya benar demi apapun. Berapa banyak sekarang orang menggadaikan agamanya hanya demi roti. Saudara lihat ya para artis hari-hari ini. Di bulan-bulan puasa, bulan lebaran. Banyak sekali ada beberapa artis yang notabene Kristen. Pindah agama. Hanya mengharapkan roti. Hanya mengharapkan satu. Yaitu namanya apa? Cuan. Tapi nanti selesai bulan puasa dia akan kembali lagi. Enggak punya hikmat dan pengertian. Poin yang kedua yang Tuhan ingatkan saudara. Bahwa sifat orang yang menyenangkan hati Tuhan, hidupnya tidak bercelah. Yang pertama tadi kalau saudara ingin menyenangkan hati Tuhan, hiduplah menjadi orang yang benar. Yang mau katakan amin. Saudara mau menjadi orang benar? Simple. Yaitu hidupi buah roh dan karunia roh. Hidupi buah roh seperti apa? Punya kasih, punya damai sejahtera, punya sukacita. Ujung-ujungnya punya penguasaan diri. Itu orang benar. Orang benar itu bisa menguasai dirinya. Lalu yang kedua Tuhan ingatkan di sini, sifat seseorang itu ia tidak bercelah. Bukan dengan kesempurnaan yang tanpa dosa, melainkan dengan kesempurnaan ketulusan. Dan baiklah bagi kita bahwa oleh perjanjian anugerah Tuhan, berdasarkan kebenaran Kristus, ketulusan diterima sebagai kesempurnaan Injil kita. Artinya begini, emang ada Pak orang yang gak bercelah? Enggak ada. Tetapi ada perjanjian kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara. Maka untuk itu, supaya hidup kita tidak bercelah, hidup kita harus bercermin kepada firman Tuhan. Sehingga semakin hari, oh ini boleh enggak ya? Begini bagus enggak ya? Begini baik ya? Begini menyenangkan hati Tuhan enggak ya? Saudara enggak bisa bercermin kepada pendeta. Saudara tidak bisa bercermin kepada gembala. Saudara harus bercermin kepada firman Tuhan. Makanya orang yang tidak bercelah, bukan dengan kesempurnaan yang tanpa dosa, melainkan dengan kesempurnaan ketulusan. Dan baiklah bagi kita bahwa oleh perjanjian anugerah dikatakan, berdasarkan kebenaran Kristus, ketulusan diterima sebagai kesempurnaan Injil. Jadi hidupmu yang tulus, hidupmu yang tidak bercela, itu karena apa? Engkau selalu melihatnya itu dari firman Tuhan, dari Injil. Poin yang kedua, ketidakbercelaan hanya bisa dialami ketika saudara melakukan firman Tuhan. Ketidakbercelaan tanpa firman Tuhan, itu namanya usaha untuk hidup baik-baik aja.
tapi gak bisa. Harus sesuai dengan firman Tuhan. Orang baik banyak, tapi orang benar itu pilihan. Dan orang baik belum tentu benar, tapi orang benar sudah pasti baik. Yang ketiga dikatakan ini, ia seorang yang bergaul dengan Allah. Ingat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudara bisa renungkan gak itu? Pergaulan yang buruk merusak, ternyata berarti saudara baik apa buruk? Halo? Saudara baik apa buruk? Berarti baik. Tapi karena kita salah bergaul jadi buruk. Yang hari ini merasa hidupnya gak berkenan, merasa hidupnya buruk, merasa hidupnya gagal, itu bukan saudara. Jangan-jangan itu dari pergaulan yang mana? Kutuk dari nenek moyang, sumpah serapah yang diucapkan, rasa kecewa, sakit hati. Itu yang disebut pergaulannya. Maka untuk itu saudara camkan baik-baik. Tadi saya sudah katakan, Tuhan jadikan kita gak pakai kutuk, pakai berkat. Tuhan jadikan saudara bukan sakit penyakit, pakai kebaikan, pakai kesehatan. Tuhan jadikan saudara bukan miskin. Jangan sampai ada yang bilang begini, Tuhan, aku tahu aku mau seperti Engkau yang tidak pernah berubah. Kalau dari zaman engkongnya ngontrak, lalu bapaknya ngontrak, lalu saudara ngontrak, Tuhan Yesus saja gak berubah, apalagi gua. Gak begitu. Tetapi saudara harus bisa menerima janji Tuhan. Kapan saudara harus mengalami kerajaan surga? Mengalami surga, bukan tunggu masuk surga. Itu juga kalau masuk. Tapi alamilah kerajaan surga ketika ada di bumi. Yang ngerti katakan amin. Kenapa Pak Pendeta saya harus mengalami kerajaan surga di bumi? Supaya nanti masuk surga gak norak-norak banget. Betul saudara? Saudara yang menjadi dokter masuk dulu sekolah dokter. Nggak tiba-tiba langsung jadi dokter. Saudara mau masuk surga, belajar suasana surga. Gimana caranya? Terhubung dengan Allah. Bergaul dengan dia. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Berarti pergaulan yang baik akan memperbaiki kebiasaan yang buruk. Amin. Yang terakhir saudara. Ia seorang yang memiliki iman dan tekad yang kuat. Kapan? Di antara orang-orang sezamannya. Setiap zaman godaannya berbeda. Tapi jadilah orang-orang yang memiliki iman dan tekad. Untuk menjaga kebersihan hidupnya. Untuk menjadi orang yang tidak bercelah. Orang yang benar. Orang yang bergaul dengan Tuhan. Maka saudara akan lihat. Di tengah-tengah perkumpulanmu. Engkau bisa menolak dosa. Bukan kuat gagahmu. Karena engkau mengalami pembersihan hidupmu. Dengan memelihara firman Tuhan. Maka slide terakhir dikatakan demikian. Kesimpulannya saudara. Ini kesimpulan saudara. Saudara-saudara yang terkasih. Kita telah melihat bahwa dalam Kejadian 1 ayat 31. Tuhan pertama kali menyatakan bahwa segala ciptaannya sangat baik dan menyenangkan hatinya. Namun Tuhan menginginkan lebih dari sekedar ciptaan yang paling istimewa. Dia menginginkan kita sebagai ciptaannya yang paling istimewa untuk hidup, untuk menyenangkan hatinya melalui ketaatan, kasih dan kehidupan yang benar. Yaitu tidak bercelah, bergaul dengan Tuhan. Dan doa saya semoga kita dapat terus menguji hidup kita dan memastikan bahwa setiap langkah kita adalah langkah yang menyenangkan hati Tuhan. Berapa banyak dari saudara yang ingin menyenangkan hati Tuhan? Bisa angkat tangannya? Mari bangkit berdiri bersama-sama. Bapak Ibu saudara terkasih. Tuhan ingatkan begini, bahwa menyenangkan hati Tuhan bukan tiba-tiba kita bergembira. Tapi menyenangkan hati Tuhan ketika kita menghadapi proses. Ketika kita banyak menghadapi pergumulan. Yang sepertinya sudah habis pengharapan. Sepertinya sudah tidak kuat lagi. Suatu hari istri saya punya adik. Jadi keponakannya ini dia suka nge-gym. Suka gimnastik. Lalu tiba-tiba dia sakit gondongan. Ketika sakit gondongan, sampai akhirnya sakitnya itu selesai. Tiba-tiba mamanya ini kasih dia untuk mendengarkan pakai earphone ya. Nah, lalu dia bilang di sebelah kanan dia bisa dengar. Sebelah kanan gak bisa dengar. Sebelah kiri bisa dengar. Waktu dibawa ke dokter rupanya anaknya itu sebelah kanannya tuli saudara. Waktu anaknya ini tahu, anaknya masih umur ya kecil. Anaknya tulis. Dia tulis, dia bilang, aku gak mau cacat. Aku gak mau tuli.
Dia sedih. Tapi kesedihan hatinya, siapa yang bisa memberikan jalan keluar? Sampai adik ipar saya telepon kakaknya. Lalu istri saya bilang gini, mana anakmu? Saya mau berdoa. Lalu istri saya memberikan penghiburan. Saudara perhatikan, dia beri penghiburan supaya hati ini anak tenang. Kalau orang hatinya sudah tenang, dia senang, dia bersuka cita. Dan istri saya cuma bilang gini, Nanda, kamu berdoa sama Tuhan Yesus. Doa sama Tuhan Yesus. Lalu istri saya doakan, ini anak tinggal di Bali, jadi by phone. Sampai akhirnya ketika didoakan, lalu istri saya bilang, kita coba ya. Lalu istri saya coba telepon. Pertama dia gak dengar. Tiba-tiba dia bilang, dia ngomong sama mamanya, kayak ada suara. Lalu istri saya ngomong lagi, suaranya seperti apa kata mamanya? Manggil nama Nanda. Lalu istri saya bilang, Nanda I love you. Dia bilang I love you. Lalu telinga kanannya pelan-pelan itu mulai bisa mendengar. Mamanya cek ke dokter. Sudah bisa, tadinya sama sekali gak bisa dengar. Sekarang sudah 70-80%. Kasih tepuk tangan bagi namanya. Kenapa saudara? Ini loh pesannya. Menyenangkan hati Tuhan. Bukan hanya buat saudara. Tapi menyenangkan hati Tuhan juga. Di luar sana lagi perlu. Mereka yang lagi sedih. Mereka yang lagi putus asa. Mereka yang beban berat. Izinkan saudara mengalami Tuhan. Mengalami kesenangan hati Tuhan. Yang artinya saudara declare and display. Saudara hanya bisa menyaksikan dan bisa menyatakan kalau saudara mengalami. Kuncinya cuma satu, saudara terkasih. Senangkan hati Tuhan. Maka Tuhan akan berkati kehidupan. Mari tutup mata. Bapa terima kasih ya Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang sedang berduka. Mungkin ada di antara kami Tuhan yang sedang mengalami putus pengharapan. Tuhan, kiranya Roh Kudus menghibur setiap hati, menolong setiap kami, sehingga sukacita Tuhan, sehingga kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Bawa kami untuk hidup dalam kebenaran, bawa kami untuk hidup tidak bercela. Tuhan, kami mau bergaul kepadamu Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang memiliki iman dan tekad di tengah-tengah zaman yang tidak baik-baik ini. Tuhan berkati jemaat-Mu GB Hope Church di tempat ini, menjadi jemaat yang menuntaskan amanat agung-Mu Tuhan. Berkati keluarga, berkati pekerjaan dan pelayanan, semua yang mereka lakukan menjadi berhasil. Hamba telah selesai menyampaikan isi hati-Mu, tapi Roh Kudus teruslah bekerja dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tangan-Mu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Jemaat GB Hope Church tempat ini, terima berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Sebagaimana Abraham, Ishak dan Yakub Tuhan berkati, maka berkat itu juga Tuhan berikan dalam kehidupan keluargamu, pekerjaan pelayananmu. Semua yang kau buat Tuhan buat berhasil. Tuhan buat engkau naik, Tuhan jadikan kau kepala, Tuhan buat engkau berhasil dan beruntung. Maka diberkati keuanganmu, diberkati kesehatanmu, diberkati sukacitamu. Sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Biar hati kita tidak bercacat celah, berkenan di hadapan Tuhan. Kita yang diberkati dan percaya, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Praise God. Limpahkan